Pemirsa, lokasi penyimpanan bangkai bus Transjakarta di Dramaga Bogor terbakar. Kebakaran tersebut menjadi perhatian warga karena api membumbung mendekati permukiman. Asap tebal muncul dari kebakaran penyimpanan bangkai bus Transjakarta. Di sini tersimpan 300 bangkai bus yang saat ini sedang dimutilasi. Mantap, asapnya mantap. Puluhan mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk melokalisir api tidak merembet ke pemukiman. Apalagi dekat dengan lokasi ada sebuah SPBU. Bus Transjakarta yang menjadi bangkai ini adalah hasil pembelian tahun 2013. Kasus ini sempat menjadi perhatian publik karena menyeret petinggi di Pemprov Jakarta menjadi tersangka korupsi. Sejak pertengahan Oktober lalu, bangkai bus Transjakarta yang tersimpan selama 7 tahun mengambil bagian penting badan bus. Pihak kurator memutilasi badan bus dengan memotong menggunakan alat las dan mesin potong. Kepulan asap sudah sering muncul dan dikeluhkan warga karena menimbulkan polusi. Bus yang terlantar ini milik sejumlah perusahaan angkutan yang pilot dan sudah dikuasai kurator. Dan pemirsa, bagaimana kondisi di lokasi kebakaran? Sudah ada rekan kami Wildan Hidayat yang berada di kawasan Dramaga Bogor, Jawa Barat. Wildan, apakah saat ini api sudah berhasil dipadamkan? Baik Anissa dan Afril, hingga saat ini seperti terlihat di belakang saya bahwa api masih membumbung tinggi di atas dan sudah 11 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Namun hingga saat ini masih belum bisa dipadamkan. Demikian April dan juga Anissa. Baik, Wildan, sejauh ini apakah sudah diketahui apa yang menjadi penyebab kebakaran? Ya, berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa tadi sempat juga wawancarai seorang petugas pemadam kebakaran bahwa sempat terjadi percikan api pada saat memang tadi sedang memotong bangkai-bangkai bis dengan menggunakan gas ukuran 25 kilo. Demikian. Baik, Wildan, disebutkan di sekitar wilayah tempat bangkai bus ini ada SPBU. Berapa kilometer letaknya, jauhnya antara tempat penyimpanan ini dengan SPBU? Ya, SPBU kurang lebih 100 meter letaknya di sebelah kiri saya. Ada SPBU dan lokasi kejadian ada di tepatnya di belakang saya, yaitu sekitar 100 meter dari lokasi kejadian SPBU-nya. Demikian. Baik, dengan pekatnya warna asap dari kebakaran ini, apakah mengundang perhatian masyarakat sekitar, Wildan? Ya, di lokasi kejadian memang dijadikan gudang sudah sejak tahun 2013 lalu. Dan di sekitar kejadian pun memang ada beberapa pemukiman yang padat penduduk, seperti di depan ada Kampung Dramaga dan di belakang ada beberapa wilayah lain. Dan sempat menjadi tontonan warga dan bahkan sempat terjadi kemacetan di jalan raya Dramaga tadi. Baik, Wildan, disebutkan bahwa memang menurut warga sering terjadi kepulan asap di sana karena memang proses pengelasan yang dilakukan pada saat memutilasi badan bus. Jika ini kemudian menjadi kebakaran besar, apakah ada SOP memang yang dilanggar oleh pihak yang sedang memutilasi bus? Ya, menurut pandangan kami di lapangan bahwa memang terjadi kesalahan pada saat melakukan kerja. Di lokasi kejadian dilihat beberapa gas yang memang berserakan di lapangan, seperti terlihat beberapa potongan bangkai-bangkai bis ini dilakukan dengan cara manual, tidak melakukan berbagai macam cara untuk sesuai dengan SOP-nya. Demikian. Baik, apakah sudah ada pengaturan lalu lintas di sana dan juga pengamanan atau himbauan dari petugas setempat? Ya, dari lokasi kejadian memang berada di dua wilayah, yaitu kota dan Kabupaten Bogor. Sempat terlihat bahwa tadi ada dari petugas dari Dramaga dan juga dari Polsek Bogor Barat. Demikian. Baik, Wildan, apakah ada korban tewas ataupun korban luka, terutama petugas pengelasan itu? Ya, sampai sejauh ini kita belum mendapatkan informasi lebih jauh terkait adanya korban jiwa atau luka di lokasi kejadian. Namun tadi sempat terlihat ada
sekitar 3 atau 4 unit mobil pemadam, mobil jenazah ambulan yang melintas di sini. Namun hingga saat ini belum ada yang masuk ke dalam mobil ambulan tersebut. Baik, pihak dari bus Transjakarta sendiri apakah sudah terlihat? Karena memang sudah sejak dari tahun 2013 pihak kurator telah menyerahkan pada pihak swasta dan hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengakui keberadaan bis Transjakarta ini. Demikian. Baik, sementara pihak yang memutilasi itu dari mana, Wildan? Jika memang tidak ada pihak yang mengetahui kepemilikan dari bangkai bus Transjakarta ini? Ya, berdasarkan pantauan kami bahwa di sini ada sebuah nama yang disebutkan oleh tadi di depan oleh penjaga bahwa dia yang tetap melakukan pemantauan dan menjual bangkai bis ini ke wilayah Surabaya. Dan sejak bulan Oktober kemarin memang dilakukan mutilasi bis-bis tersebut. Baik, berarti sampai saat ini nama penanggung jawab itu apakah sudah dimintai keterangan? Ya, sampai sejauh ini pihak yang bisa kita mintai pertanggungjawaban belum bisa diketahui keberadaannya. Memang mungkin seperti tadi disampaikan bahwa warga di sekitar pun tidak tahu siapa pemilik lahan di sini. Demikian. Baik, terima kasih Wildan sudah melaporkan langsung dari lokasi kebakaran pool bus Transjakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kerumunan di saat pandemi COVID-19 terjadi saat simpatisan Rizik Syihab menyambut pimpinan FPI di Bogor, Jawa Barat. Jalanan juga macet selama 2 jam akibat jalanan tertutup simpatisan. Pimpinan FPI Rizik Syihab tiba di Bogor, Jawa Barat untuk mengunjungi pondok pesantren yang dibinanya di kawasan Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Para simpatisan menutupi jalan di Simpang Gadok, Bogor, sejak pukul 7 pagi untuk menyambut kedatangan pimpinan FPI tersebut. Lalu lintas tersendat 2 jam akibat membludaknya simpatisan Rizik Syihab yang memenuhi jalan. 2 jam ada di sini. 2 jam. Rencana mau kemana, Kang? Mau ke pasar, Mau ngirim barang. Ya, Terganggu nggak sih dengan seperti ini? kenapa? Terganggu nggak? Ya, sedikit lah. Dikit-dikit ganggu ya. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang memenuhi jalan sehingga membuat kerumunan, dikhawatirkan membuat klaster baru penularan COVID-19. Selain sulit menjaga jarak, penularan COVID-19 sangat mungkin terjadi jika orang yang berada di kerumunan tidak menggunakan masker dengan benar. Satgas COVID-19 mengimbau agar warga peduli dengan protokol kesehatan di saat pandemi belum berakhir. Kerumunan berpotensi menjadi sumber penularan tanpa memandang acara maupun kegiatan. Jadi kami berharap kejadian kemarin adalah kejadian yang terakhir, karena hal ini berimplikasi terhadap potensi penularan dan peningkatan kasus yang sangat besar. Jangan egois, kita harus ingat bahwa jika kita berkerumun, maka kita dapat membawa malapetaka di masa pandemi ini. Kerumunan juga terjadi saat simpatisan Rizik Syihab menyebut pimpinan FPI di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Puncak Bogor macet total karena ribuan massa yang menyambut kedatangan Rizik Syihab ke Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariat. Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas sejak pagi tadi. Banyaknya simpatisan menyambut pimpinan FPI Rizik Syihab menyebabkan arus lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor macet total. Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas karena massa menyemut mulai dari Simpang Gadok. Massa yang berkumpul juga menutup akses keluar tol Ciawi yang menuju kawasan Puncak. Kemacetan panjang mulai dari selepas perempatan tol Ciawi mengarah ke Puncak. Para pengguna jalan terjebak kemacetan hingga berhenti total selama sekitar 2 jam. Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas yaitu dengan memberlakukan kontraflow mulai dari keluar gerbang tol Ciawi sampai pos Polingga Puncak. Kendaraan diarahkan melalui tol Ciawi. Polisi menerjunkan 600 personel untuk pengamanan lapangan. Kemudian yang dari atas kita arahkan Pasir Angin untuk ke arah Sentul. Dari arah Jakarta Ke arah Ciawi. menuju arah Jawi. Ya. Sampai kapan ini, Gan? Lihat situasi. Jadi ada satu jalur aja. Artis Nikita Mirzani berseteru dengan pendukung Rizik Syihab. Pernyataan Nikita di media sosial yang menyamakan Habib dengan tukang obat menyinggung pendukung Rizik Syihab.
Kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia pada 10 November lalu menimbulkan kerumunan oleh ribuan pendukungnya yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Kerumunan pendukung Rizik Syihab menimbulkan kemacetan di tol bandara, bahkan berdampak berantakannya jadwal pesawat dan rusaknya sejumlah fasilitas bandara. Terkait hal itu, selebritis Nikita Mirzani angkat bicara dan mengeluhkan kerumunan penjemputan Rizik. Namun pernyataan Nikita yang tersebar di media sosial membuat warganet riuh karena dianggap menghina Rizik oleh pendukungnya. Komentar Nikita menyinggung para pendukung Rizik Syihab. Salah satunya adalah Alwi bin Muhammad Al-Atos yang mengeluarkan ultimatum dan mengancam akan melaporkan ke polisi. Habib itu Kang Obat, ya, jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh ke Habib aja, Kang Obat berarti itu. Sekalinya pulang, bikin ulah. Kemacetan, sapose desa. Apabila statement yang telah Anda sampaikan dalam waktu 1 kali 24 jam Anda tidak mengklarifikasi dan tidak minta maaf, maka niscaya saya Alwi bin Muhammad Al-Atos akan membuat LP untuk Anda dan umat muslim, akan memberikan pelajaran terhadap Anda. Tak hanya Alwi, banyak juga pendukung Rizik Syihab yang mengancam Nikita, bahkan mengancam menggeruduk rumah artis berusia 34 tahun itu. Namun Nikita tak gentar dan mempertahankan sikapnya. Tim Liputan iNews melaporkan.